Pernah nggak sih kalian ngalamin momen di mana kalian ngerasa tertipu? Misalnya, percaya sama berita yang ternyata hoax, atau dengar orang ngomong sesuatu yang kayaknya benar, tapi pas dipikir-pikir, kok ada yang janggal? Kita sering dibilang, jadilah orang yang cerdas, jangan gampang dibodohi. Tapi, masalahnya, di sekolah, kita lebih banyak disuruh menghafal daripada berpikir kritis. Nah, di video ini, kita bakal ngebahas teknik berpikir kritis yang jarang diajarin di sekolah. Ini penting banget, karena di era informasi kayak sekarang, siapapun bisa bilang apa aja. Kalau kita nggak bisa memilah mana yang masuk akal, dan mana yang cuma omong kosong, kita bisa gampang kena manipulasi. Jadi, siap buat ngasah otak kalian. Yuk, kita mulai. Yang pertama, kenapa sekolah jarang mengajarkan berpikir kritis? Jujur aja deh, di sekolah kita lebih sering disuruh menghafal jawaban kan? Misalnya, kita dikasih soal ujian, kita cuma perlu ngasih jawaban yang udah ada di buku. Tapi, pernah nggak kita diajarin buat mempertanyakan, apakah informasi itu benar atau enggak? Kenapa? Karena sistem pendidikan lebih fokus ke kepatuhan dibanding pemikiran mandiri. Bayangin kalau dari kecil, kita selalu diajarin buat mempertanyakan segalanya. Bisa-bisa, guru pusing ngejawab pertanyaan murid. Tapi ini bukan salah guru. Masalahnya ada di sistemnya. Sekolah didesain buat nyiapin kita jadi pekerja, bukan pemikir. Makanya, kalau kita mau jadi orang yang benar-benar bisa berpikir kritis, kita harus belajar sendiri. Nah, yang kedua, teknik berpikir kritis, Socratic questioning. Teknik ini keren banget. Namanya Socratic questioning. Diambil dari nama filsuf Yunani, Socrates. Intinya, kita harus selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan mendalam. Misalnya, ada berita yang bilang, orang kaya lebih bahagia dari orang miskin. Jangan langsung percaya. Coba tanya lagi, apa buktinya? Siapa yang ngomong ini? Apakah ada penelitian yang mendukung? Teknik ini bikin kita nggak gampang ketipu sama argumen kosong. Daripada langsung percaya, kita coba gali lebih dalam. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting, teknik berpikir kritis, mendeteksi bias. Kita semua punya bias, sadar atau enggak. Bias itu kayak kacamata yang bikin kita lihat dunia dengan cara tertentu. Masalahnya, kalau kita nggak sadar sama bias kita bakal cenderung percaya sesuatu yang sebenarnya nggak objektif. Contohnya, kalau kita fans berat seseorang, kita cenderung percaya semua yang dia bilang tanpa mempertanyakan. Padahal, bisa aja dia salah. Cara ngatasinnya, coba lihat dari perspektif lain. Gimana kalau orang yang ngomong itu bukan idola kita? Masih kita percaya juga? Lanjut yang keempat, teknik berpikir kritis, membedakan fakta dan opini. Salah satu kesalahan terbesar orang dalam berpikir adalah nyampurin fakta dan opini. Ini sering banget kejadian di media sosial. Contohnya, kalau kita fans berat seseorang, kita cenderung percaya semua yang dia bilang tanpa mempertanyakan. Padahal, bisa aja dia salah. Cara ngatasinnya, coba lihat dari perspektif lain. Gimana kalau orang yang ngomong itu bukan idola kita? Masih kita percaya juga? Lanjut yang keempat, teknik berpikir kritis, membedakan fakta dan opini. Salah satu kesalahan terbesar orang dalam berpikir adalah nyampurin fakta dan opini. Ini sering banget kejadian di media sosial. Misalnya ada yang bilang, generasi sekarang itu pemalas. Itu fakta atau opini? Jawabannya, opini. Karena itu pendapat subjektif yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau fakta, harus ada data pendukung. Misalnya, survei menunjukkan bahwa 60% pekerja muda mengalami kelelahan mental karena tekanan kerja. Nah, itu baru fakta. Jadi, kalau ketemu argumen, selalu tanya, ini fakta atau cuman opini seseorang? Kelima, teknik berpikir kritis, logical fallacies. Host logical fallacy
atau kesalahan logika adalah sesuatu yang sering banget kita temuin. Ini trik yang sering dipakai buat meyakinin orang dengan cara yang salah. Contoh yang sering kejadian, ad hominem, kamu nggak usah ngomong soal diet, badan kamu aja gemuk. Padahal, yang penting itu argumennya, bukan siapa yang ngomong, strawman argument. Oh, jadi kamu mendukung kebebasan berpendapat, berarti kamu setuju orang boleh ngomong seenaknya. Padahal, itu bukan yang dimaksud. False dilemma, kamu harus pilih antara A atau B. Padahal, bisa aja ada opsi lain. Kalau kita bisa mengenali logical fallacy, kita nggak bakal gampang dimanipulasi. Nah, yang terakhir, teknik berpikir kritis, skeptisisme sehat. Skeptis itu bukan berarti nggak percaya sama apapun, tapi selalu cari bukti sebelum percaya. Kalau ada yang bilang sesuatu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Contoh, ada berita viral yang bilang kalau minuman tertentu bisa bikin kita lebih cerdas dalam semalam. Logis? Nggak, kalau terdengar terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya itu hoax. Jadi, biasain buat selalu skeptis dengan cara yang sehat. Jangan asal percaya. Jadi, kalau kita rangkum, berpikir kritis itu tentang selalu bertanya sebelum percaya, Socratic questioning, mengenali bias dalam diri kita, membedakan fakta dan opini, menghindari kesalahan logika, mengembangkan skeptisisme yang sehat. Kemampuan berpikir kritis itu bukan bawaan lahir, kita bisa latih. Dan di zaman sekarang, ini bukan cuma penting, tapi esensial. Jadi, mulai sekarang, jangan langsung percaya apapun yang kalian dengar. Pikirkan dulu, analisis dulu. Setuju? Drop pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak orang yang sadar pentingnya berpikir kritis.